Ah, tangkap hidup-hidup keturunan Tian Guling sisanya. Bunuh di tempat, jangan ada yang tersisa. Keturunan Tian Guling, keluarga Zuo, adalah warisan hidup dari Wuzong kami di Daxia. Siapa sih bajingan ini, berani-beraninya ikut campur? Sudah diambang kematian masih aja keras kepala. Bunuh. Dalam setengah jam. Kesadaranmu akan terkunci selamanya di gembok ini. Ingat, jika ingin menjadi pohon besar jangan bertengkar dengan rumput. Jenderal punya pedang tapi tidak memotong lalat. Ibu aku akan membalas dendam untuk ayah. Selama gembok ini belum hancur. Waktu belum tiba, jalan masih panjang. Banyak bahaya yang menanti. Ibu hanya berharap kau selamat. Lupakan semua yang terjadi malam ini. Ibu aku ingat. Aku pasti akan melupakannya. Keturunan Tian Guling. Siapa yang pertama menangkap? Hadiah 1000 tael. Tua sih tua. Tapi aku gak pilih-pilih. Serahkan keturunan Tian Guling layani kami berdua dengan baik. Kami akan membiarkanmu hidup. Bajingan tak tahu malu mati kau. Ayo, si bocah itu tidak ada di sini. Nak mau ikut aku pulang? Tulang dagingnya banyak. Hati hei. Atas hei tebas ha. Selesai. Besok adalah hari orang Dongyang memaksa menikahi ketua aliansi. Semua kita harus lebih giat lagi. Orang Dongyang menginjak-injak tanah kita. Membantai saudara kita, bahkan bermimpi mengambil aliansi Daxia kita sebagai boneka. Ketua aliansi bahkan tidak memandang kakak senior kita. Apalagi menyerah pada kelompok hantu ini. Meski kita mati, kita tidak bisa membiarkan ketua aliansi menikah dengan orang Dongyang. Apalagi menyerahkan aliansi Daxia kita. Bukan aku mendongkrak semangat orang Dongyang mengecilkan kita. Tapi aku dengar ilmu pedang Dongyang ini tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana bisa menembus pertahanan Daxia kita? 35 aliansi orang Jepang ini datang dengan ancaman besar. Kecuali keturunan Tian Guling yang dimusnahkan 18 tahun yang lalu. Jika tidak, di dunia persilatan saat ini, tak ada yang bisa menjadi lawannya. Tapi meski kita tidak sehebat dia, kita bukanlah orang yang takut mati. Bersumpah mempertahankan Daxia. Mempertahankan udang besar. Berhenti. Pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi jatuh sendiri. Saudara seperguruan bisa menjadi saksi. Makan udang besar tidak mengajakku. Malah mencuri barang berhargaku. Nanti aku akan menghukum kalian. Si bodoh kecil ikut aku. Sialan. Senior kakak mana yang tidak lebih baik darinya? Benar-benar bodoh beruntung. Si bodoh kecil minum air. Kakak minum air. Kakak tidak harus kamu saja yang minum. Aku minum. Tidak. Kakak aku panas. Daripada tunduk pada orang Jepang itu,
Lebih baik menjadi wanita milikmu. Si bodoh kecil, jangan salahkan aku. Si bodoh kecil, sebentar lagi tidak akan panas. Si bodoh kecil, semoga kamu tetap bodoh seperti ini. Tidak perlu mengerti. Apa itu dendam negara dan keluarga? Ini. Energi dalam tubuh melonjak karena berhubungan dengannya. Sudahlah. Semoga kamu selamat dan lancar. Menikah dengan keluarga baik. Bibi Liu, aku sudah mengatur semuanya. Sebentar lagi aku akan mengantarmu dan dia pergi. Nonik, apa yang akan kamu lakukan? Orang Jepang itu memang datang untukmu. Peraturan pertama aliansi Dacia adalah membela rakyat, menegakkan takdir di bumi. Aku seorang pendekar Dacia yang terhormat. Tidak akan takut pada perampok dari negara kecil itu. Noniku, sejak kecil tidak kalah dengan pria. Aku tahu ambisimu tapi saat ini, Jangan bicara lagi, Bu Liu. Saya sebagai pemimpin aliansi Xia memerintahkanmu untuk segera membawanya pergi dari sini. Apapun yang kamu dengar atau lihat, jangan pernah menoleh. baik. Anakku Fen benar-benar keturunan tulang langit. Suatu hari nanti dia pasti akan menjadi pilar besar Xia. Keturunan tulang langit. Siapa yang menangkapnya pertama kali akan mendapat hadiah 1000 tael. Fen, ingat jangan pernah jatuh dari King Yun. Jangan pernah memotong yang tidak dikenal. Sayangnya ibu tidak bisa melihat. Waktu kamu sukses dan terkenal. Ah, Semua orang yang tidak terkait minggir. Prajurit pertama dari timur datang untuk putraku. Untuk menikahi pemimpin aliansi Xia. Wah, ada permen nikah. Bakayaro. Apakah kata-kata Shanben seperti angin lalu? Shanben sayang. Pemimpin. Datang tanpa diundang, bahkan berani membunuh anak kecil yang tidak bersalah. Apakah kamu pikir negara Xia tidak punya orang? Mungkinkah kamu adalah pemimpin legendaris gadis bunga? Sayang berani mencari anjing untuk menikahi pemimpin kita. Kamu benar-benar keterlaluan. Pemimpin adalah yang terbaik di antara generasi muda Xia. Sudah mencapai tingkat master bela diri. Hari ini kalian semua akan mati. Pemimpin Xia, silakan naik ke tandu. Jangan sampai terlambat waktu baik. Kalian orang-orang timur mengganggu saya saja sudah cukup. Bahkan berani membunuh saudara saya. Menghina guru saya, mati saja. Bawa anjingmu dan segera pergi dari Xia. Bakayaro, kami datang dengan niat baik. Inikah cara Xia memperlakukan tamu? Bakayaro, teman datang dengan anggur baik.
Tapi jika perampok datang inilah akhirnya. Pemimpin Xia perkasa orang timur pergi dari Xia. Pergi dari Xia. Bakayaro. Hahaha. Pemimpin Xia dengan tubuh dan wajah seperti ini. Menikah dengan putraku memang sayang. Lebih baik jadi wanita saya dulu. Kamu bermimpi baik anjing kecil itu maupun anjing gemukmu. Segera pergi dari Xia atau saya. Hahaha. Pemimpin Xia, tahukah kamu apa ini? Apa? Adalah tulang jari dari 35 pemimpin aliansi lainnya. Mereka semua kalah di tanganku. Aku sendiri yang mencabut tulang jari mereka. Membuatnya menjadi gelang. Apakah pemimpin Xia suka? Aku bisa memberikannya padamu. Jadikan ini sebagai tanda cinta. Kamu benar-benar setan. Jadilah salah satu manik-manik di gelangku. Atau lepaskan pakaianmu dan naik ke ranjangku. Pemimpin Xia pilih satu. Seorang pria lebih baik mati daripada terhina menghadapi bajingan sepertimu. Aku Xia Menging tidak takut bertarung. Kamu sangat ingin bermain. Aku akan menemani. Pasti akan membuatmu puas. Aku akan membunuhmu. Katanya orang yang bisa membunuhku bermarga Zhuo. Sayangnya rumput di kuburan keluarga Zhuo sudah setinggi beberapa sang. Kalau tidak aku akan mengunjunginya. Sekarang aku umumkan. Aliran bela diri Xia kalian sudah tamat. Pemimpin-pemimpin, keahlian tangan wanita Xia sangat nyaman. Pasti akan sangat menarik. Hahaha. Dia kenapa belum pergi? Kamu bodoh kecil datang untuk apa ini tidak seru. Cepat ikut Ibu Liu ke pasar makan udang. Menging, kenapa kamu jatuh? Ayo aku bantu kamu bangun. Kamu memanggilku Menging, cepat suruh dia pergi. Pergi jauh-jauh. Ya kamu bodoh ikut-ikutan tidak tahu tempat, cepat pergi. Pemimpin suruh kamu pergi tidak dengar ya pergi. Tombak datang. Baik, tombak suci pemimpin pasti akan. Orang-orang ini pasti mati, pemimpin tidak menunjukkan kekuatannya. Kalian binatang sungguh menganggapnya kucing sakit. Tidak baik, Menging bukan lawannya. Kamu serigala tidak tahu berterima kasih, kenapa kembali lagi? Pemimpin biasanya baik padamu, tidak bisakah kamu berharap yang baik untuknya? Kamu bodoh, kalau bukan karena pemimpin kamu mungkin masih bertarung dengan anjing di pinggir jalan, ya sudahlah, pedang tidak punya mata. Nanti dia mati tidak tahu bagaimana. Kekuatan ini seperti menggaruk gatal saja. Kalau ini di kasur gue digaruk, pasti enak banget ya, hahaha. Dasar brengos yang mulutnya kotor. Hari ini gue pakai senjata roh ini untuk ngirim lo ke neraka mati aja lo. Pemimpin aliansi. Jadilah wanita gue. Gue bisa nggak ambil tulang jari lo? Lagian cewek cantik kayak lo. Sejak gue berperang di Dacia, baru pertama kali gue lihat, hahaha. Mau bunuh-bunuh aja lo, setan pembunuh. Gue rasa kalian salah paham. 35 pemimpin aliansi lainnya yang minta gue bunuh mereka. Mau bunuh-bunuh aja, jangan banyak bacot. Wangi cewek secantik ini. Gue belum pernah nyoba. Masa gue tega lo mati?
Binatang dong yang gue lawan lo. Jenderal punya pedang gak sembarangan bunuh lalat. Kasih tahu nama lo, gue bikin lo mati dengan cepat. Apa yang terjadi? Jangan-jangan dia udah nggak bodoh lagi. Anak ini kok bisa ngomong gitu? Lepasin gue. Bu Liu, gue mau nyelamatin dia. Nona besar bilang lo naik pasti mati. Suruh kita cepet pergi, ayo pergi cepet. Ada siapa lagi? Lo. Masih lo hahaha. Bodoh ini berani banget. Bocah bodoh. Bocah bodoh siapa ini? Selalu berani gini ya kalau nggak ada yang ngurus. Gue aja yang ngurusin dulu orang tuanya. Kalau mereka tahu, gue udah kasih diri gue ke lo. Pasti bunuh lo lari sana. Lo wanita gue yang harus lindungin. Siapa lagi yang bisa diandalkan gue nggak pergi. Lepasin gue harus nyelamatin dia. Lihat deh lo kayak apa. Sama pemimpin aliansi kita. Pas ngambil lo dulu bedanya apa? Anggap aja lo anjing, oke? Sekarang pemimpin aliansi nggak mau pelihara lo lagi. Lo harus pergi, ngerti nggak? Pemimpin Sia, baju lo agak kotor. Aku ingin menggantikan pakaianmu. Pasti kamu akan puas. Pakaian Sakura. Berani sekali membuat nona kami memakai pakaian Sakura. Tidak masuk akal memakai pakaian Sakura, bukankah itu membuatnya menjadi wanita Jepang? Anjing Jepang benar-benar keterlaluan. Lihatlah wajah ini, tubuh ini. Jika memakai pakaian Sakura kami, maka akan terlihat lebih segar. Kamu tidak tahu malu. Wanita Sia memang berwatak keras. Sebaliknya wanita Jepang kami lebih penurut. Aku lebih baik mati daripada memakainya. Ini bukan urusanmu. Sekarang kamu hanya perlu memberitahuku. Apakah aku yang melepasnya untukmu? Atau kamu yang melepasnya sendiri? Pemimpin Sia, sekarang kamu ada di tanganku. Hidup atau mati itu bukan urusanmu. Masih menunggu apa lagi? Pemimpin Sia, mari kita bermain sebuah permainan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aturan permainannya sangat sederhana. Asalkan kamu memakai pakaian Sakura, mereka bisa hidup. Jika tidak, Yoshi. Akhirnya ada orang yang pintar. Tuan, jangan bunuh aku. Pemimpin, tolong kenakan pakaian Sakura itu. Hanya sebuah pakaian, kita sudah bersama lebih dari 10 tahun. Apakah kamu tega melihat kami mati di depanmu? Pemimpin Sia, muridmu sepertinya sangat kecewa padamu. Baik, aku akan memakainya. Pemimpin, jangan memakainya. Kita sudah berjanji untuk bersama-sama mempertahankan Sia sampai mati. Kamu bahkan tidak lebih baik dari si bodoh itu. Hanya mempermalukan diri sendiri. Saudara-saudara, kepala terpenggal luka sebesar mangkuk. 18 tahun lagi, kita masih akan menjadi sekelompok pahlawan. Jangan. Pemimpin Sejak Zaman Dahala, saya pa yang tidak mati niwa kita. Dibandingkan dengan harga diri Sia, kita mati dengan terhormat. Bersumpah untuk mempertahankan harga diri Sia sampai mati. Sekelompok baka mati. Bagaimana menikmati kemewahan dan kekayaan? Bagaimana tidur dengan wanita? Apa yang saya katakan masuk akal? Ya. Berlutut, saya tidak suka kamu lebih tinggi dari saya. Tuan, orang-orang ini bahkan tidak mengerti prinsip hidup yang begitu sederhana. Saya nenek tua benar-benar buta. Selama bertahun-tahun, saya tidak menyadari kamu Wuchi. Ternyata adalah pengkhianat negara. Tuan, dia adalah orang terdekat pemimpin aliansi. Cepat bunuh dia, Tuan. Dia adalah ibu susu pemimpin aliansi. Seperti ibu dan anak selama kita mengendalikannya. Pemimpin aliansi pasti akan patuh. Sia-sia saya mengajarimu strategi perang, menganggapmu saudara. Mereka menghormatimu sebagai kakak senior. Tidak menyangka kamu begitu keji dan hina. Lepaskan dia.
Kesabaran saya ada batasnya. Saya tanya sekali lagi pakai atau tidak. Saya. Rasakan penderitaan. Pertimbangkan penderitaan. Non. Di kehidupan selanjutnya saya masih menjadi ibu susumu. Wanita ingin mati. Tidak semudah itu bagus. Saya hitung sampai 3. 1 hitungan 1 tusukan. Sampai kamu mau memakai saya ingin tahu. Apakah mulutmu keras? Atau nyawanya yang kuat? Jangan. Saya pakai. Di Sia ada pepatah kuno. Yang disebut orang bijak adalah yang tahu situasi. Saya kira pemimpin aliansi Sia. Sama seperti samurai Jepang kami. Berkepala batu. Lepaskan Ibu Liu, lepaskan yang lain. Mereka semua tidak bersalah. Melepaskan bukan tidak mungkin. Tergantung penampilanmu selanjutnya. Pemimpin aliansi, jangan biarkan pakaian anjing Jepang mengotori tanganmu, lebih baik menjadi hantu Sia daripada memakai pakaian Sakura. Ini namanya pria, sejati bisa tunduk bisa bangkit, kalian tidak mengerti apa-apa. Tidak boleh. Nyawa saya murah seperti rumput. Saya mati tidak apa-apa. Jangan sampai karena aku melepaskan anjing-anjing Jepang ini. Jangan buru-buru, keluarga harus tetap bersama. Aku akan mengantarmu untuk bertemu dengan suamimu. Non besar. Prajurit besar Sia suatu hari nanti pasti akan menginjakkan kaki di tanah Jepang untuk membalas dendam kami. Bibi Liu. Seseorang berikan pakaian kepada ketua aliansi Sia. Sabar. Menging aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku tidak butuh pergi jauh-jauh. Bodoh kecil, cepat lari menyelamatkan diri. Aku sudah kehilangan Bibi Liu. Tidak bisa melihatmu celaka lagi. Baka baju Sakura ini lebih berharga dari nyawamu karena kau sudah merusaknya. Berarti kau sudah siap untuk mati. Berani menyakiti Menging berarti kau sudah siap untuk mati. Bodoh ini hanya bisa meniru. Junior Perselaton, siapa na dengen orang-orang tak berguna. Sampai seorang bodoh bisa muncul dan mempermalukan diri. Jadi terimalah kekuasaan Jepang. Baka aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak berguna, Shanben Kun, selesaikan dia. Aku ketua aliansi Sia yang terhormat, tidak butuh seorang bodoh untuk menyelamatkanku. Tidak mengerti bahasa manusia? Pergi. Dulu aku tidak berguna, tidak bisa melindungi orang yang penting. Sekarang aku tidak akan kemana-mana. Bakayaro, aku akan membunuhmu. Tahu akan dibunuh masih berani bertindak. Bocah bodoh ini lebih mirip pria daripada beberapa orang. Prajurit Jepang, semoga keberuntungan selalu menyertai. Kalian jangan melakukan perlawanan sia-sia, kau bodoh. Bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Anjing penjilat. Pengkhianat, mati saja kau. Mati, 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 mati. Sayang, keturunan langit sudah mati. Kalau tidak aku pasti akan belajar darinya, sudah cukup. Bawa pergi si gadis cantik. Yang lainnya. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Bodoh kecil. Kakak, aku punya nama. Kau benar-benar tidak bodoh lagi. Kau kemarilah.
Melawanmu si bodoh kecil. Merendahan semangat samurai Timur begini saja. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kau yang bilang begitu. Kau si bodoh kecil tidak tahu sopan santun. Aku akan menguliti dan mencabik-cabikmu. Menghancurkan tulangmu jadi tusuk sate. Maka aku akan mengikuti wasiatmu. Mengantarmu ke akhir hayat. Bodoh kau. Meng Ying. Jika aku tidak salah dia adalah orang yang kau sukai. Aku akan di hadapanmu. Mengelantangkannya lalu. Lepaskan dia. Hati-hati, dia licik. Meng Ying, kau benar-benar bodoh. Sebetulnya aku bukan si bodoh kecil, namaku Zhuo Bufen. Luar biasa. Pemimpin Xia begitu putih. Aku belum sempat tidur dengannya dia sudah mati. Sungguh sia-sia. Tunggu, kau bilang nama keluargamu apa? Kau sama sekali tidak tahu. Apa artinya dia bagiku, kau juga tidak akan tahu. Sejak kalian menginjakkan kaki di tanah Dacia, sudah ditakdirkan kalian anjing-anjing timur itu tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup. Membasmi anjing-anjing itu demi melindungi negara. Aku datang untuk menguasai kalian. Orang-orang Dacia yang brengsek ini sejak datang. Aku tidak berniat pergi. Bagus, kau menghina semangat bela diri Dacia. Membunuh saudara-saudaraku layak mati 1000 kali. Tidak bisa ditolerir hari ini. Aku akan menuntut keadilan untuk mereka. Kunci ini belum pecah, waktunya belum tiba. Kunci ini belum pecah, kesempatannya belum datang. Negara hancur, keluarga binasa, saudara-saudara mati tragis. Orang yang kucintai pun tak bisa kulindungi. Matilah kau. Ibu, berapa lama lagi aku harus menahan diri? Tu Fei Yuan, kau baik-baik saja? Pergi. Aku belum mati. Hari ini aku harus membunuhnya. Masuk semua. Hari ini aku akan menggunakan nyawa kalian orang-orang timur untuk mempersembahkan darah kepada arwah Dacia yang telah tiada. Semuanya maju sekaligus, aku akan melawan 10 orang. Kulihat tadi ada fenomena aneh di langit, si bodoh ini cuma menggerakkan orang tangan. Jepang langsung terjatuh, apa mungkin kebetulan saja? Petir di siang bolong, dia masih bilang bisa lawan 10 orang. Benar-benar bodoh Shambengkun. Anjing kesayanganku sudah tidak sabar untuk makan. Cincang lebih kecil serang. Ah. Aduh. Bagus, bunuh semua orang Jepang ini. Aku akan mencincangmu menjadi bubur. Jurusanmu sudah habis, sekarang giliranku. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu tidak berhak tahu yang perlu kamu tahu. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak menyangka. Kamu ikut berperang bersamaku di Dacia. Tapi aku malah menjadi algojomu Shanbenkun. Selamat jalan. Shanbenkun adalah samurai kelas rendah. Kamu membunuhnya, aku tidak heran. Tapi kamu ingin menantangku.
Paling tidak harus punya senjata. Sapu tombak roh pemimpin aliansi semuanya bisa dia potong. Dia malah bawa sapu tadi ada sedikit harapan. Sekarang habis lagi. Hahaha. Bawa sapu untuk menantangku, kamu serius? Ini bukan sapu biasa. Ini khusus untuk membersihkan sampah Jepang seperti kalian. Yah. Kamu pikir bahwa sapu rusak? Berarti kamu adalah biksu penyapu aduh. Sekarang saatnya kita hitung hutang kita. Satu pukulan ini untukmu yang menyerang Dacia, merampas kota kami, membunuh saudara kami, menyebabkan kehancuran. Satu pukulan ini untukmu yang sombong dan bodoh, mengkhianati guru dan leluhur, semangat bela diri Dacia. Abadi selamanya Dacia ada dulu. Baru ada Jepang, mengerti? Satu pukulan ini untukmu yang buta, menghina kekasihku, membunuh saudara seperguruanku, membuat aliran darah perguruanku terputus. Bagus, bunuh orang Jepang ini. Balas dendam untuk saudara seperguruanku, bunuh dia. Langit punya mata dan hukum. Kejahatanmu tak terampuni, si imut Jepang kejam tak berperi kemanusiaan. Jika langit tidak menghukum, aku yang akan melakukannya. Siapa yang akan menang masih belum pasti. Kalian terlalu cepat bersenang-senang, bukan? Inikah yang disebut sebagai senjata orang timur yang menghancurkan 35 aliansi kita? Siapa bilang senjata itu jelas pedang iblis? Katanya dimanapun pedang iblis timur, menunjuk tak ada yang selamat. Benar, pedang ini dibuat dengan menyerap jiwa dan roh luar biasa. Hati-hati. Pedang ini telah menemaniku bertempur selama bertahun-tahun. Menyerap ribuan jiwa orang Tionghoa. Aura jahatnya di antara pedang iblis timur. Tak ada yang menandingi. Jika itu, pembunuh harus dihukum 1000 kali. Aku tak peduli pedang apa itu, serahkan nyawamu. Event pedang iblis ini dipenuhi ribuan dendam. Bukan hanya dengan tongkat kayu kau bisa mengalahkannya. Ketua aliansi benar, lebih baik kita berdamai dulu dengan orang timur. Sidalasimiwa pula baru kita menaji Hadengdera. Murid-murid kita hidup sebagai pahlawan, mati sebagai arwah perkasa. Hari ini jika tidak membunuhnya, dengan muka apa aku menghadap saudara seperjuangan yang telah gugur? Tenang, meski kau berlutut memohon. Aku akan menghisap kalian satu persatu. Hahaha. Event. Sepertinya kau hanya seorang yang kuat tapi bodoh. Coba tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, haha. Event, kau punya kekuatan tapi tidak bisa menggunakannya. Hati-hati. Ketua aliansi, dia kekasihmu hari ini. Aku akan menyiksanya di depan matamu. Lalu baru mencarimu. Hahaha. Kau mencari mati. Ah. Jangan lepaskan dia. Event. Sekarang berlututlah. Berikan aku 3 kali sujud. Panggil aku kakek timur. Mungkin aku akan memberimu kematian yang cepat. Kakek Tionghoa tidak akan melahirkan anak manis timur sepertimu. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Ah. Bagaimana ini, kali ini, kita benar-benar hancur. Kau memang tahan pukul. Aku akan menyedot jiwamu sampai habis nanti. Seluruh Xia, tidak akan ada yang bisa menandingiku. Bahkan jika si Zuo itu bereinkarnasi dan bertarung lagi, aku akan membunuhnya seperti memencet semut dengan mudah. Bufan ingat teknik tongkat pemukul anjing yang kuajarkan?
Ini tulangku. Adik perempuan. Pria sejati bahkan anjing saja tidak bisa mengalahkan. Takut sampai seperti ini bodoh kecil ayo. Aku akan mengajarimu teknik tongkat pemukul anjing. Tongkat mengangkat anjing deretan mengangkat tubuh anjing. Mengacaukan sarang anjing memprovokasi cakar anjing. Kedepannya jika bertemu anjing gila atau jahat pukul seperti ini. Bunuh dia. Seperti memencet semut dengan mudah. Ah, Bufan tangkap. bodoh. Kamu adalah orang Sia pertama yang bisa menahan pedang iblisku dan juga yang terakhir. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Anjing jahat menggigit pukul pantatnya cepat. Bagus pukul wajahnya, pukul cakarnya. Mengusir anjing di lorong sempit. Anjing jahat menggigit leher. Tongkat mengangkat anjing deretan mengangkat tubuh anjing. Mengacaukan sarang anjing memprovokasi cakar anjing. Tidak ada anjing di dunia. Berhenti. Aku menyerah, aku kalah. Aku mengaku kalah. Memohon ampun pantaskah kamu? Roh-roh Sia yang kamu bunuh. Ketika mereka memohon ampun, apakah kamu mengampuni mereka? Aku tidak mengajarimu untuk menjadi manusia baru, tapi mengambil nyawa anjingmu. Jika bisa memaafkan, maafkanlah. Dia sudah mengaku kalah. Kenapa kamu masih memaksa dengan kematian Zuo Tengjun? Tolong aku. Bufan aura orang ini sangat aneh. Asal-usulnya mungkin tidak sederhana. Menging. Wanita yang tidak bisa kudapatkan. Tidak ada yang boleh mendapatkan. Semua harus mati. Zuo Tengjun, cepat bawa aku untuk diobati. Aku tidak bisa tanpa telur. Ingin pergi hari ini. Kalian semua harus meninggalkan nyawa kalian di sini. Cepat bawa aku pergi dari sini. Diam, aku diutus ke sini. Pertama untuk menyelamatkannya, yang kedua untuk membunuhmu. Membunuhku. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Orang yang pernah merasakan kemampuanku semuanya, sudah mati, kamu tidak akan terkecuali. Serangga gaib ilmu jahat dari timur yang sangat kejam. Tepatnya ini disebut ilmu penguasaan dari timur. Pengetahuan yang bagus kalau sudah tahu ilmunya. Maka bersiaplah untuk mati, serang mereka, telan mereka hidup-hidup. Bukan hati-hati. Jangan sampai mereka melukaimu, jika tidak, kamu akan menjadi tidak manusia dan tidak hantu.
jangan sakiti mereka. Aturan dunia persilatan yang mati harus dihormati. Dasar binatang bahkan mayat pun tidak kamu lewatkan. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Kamu lebih kejam dari anjing-anjing timur. Orang-orang ini, saat hidup mereka sampah. Setelah mati bisa kugunakan. Itu adalah keberuntungan mereka. Aku akan membunuhmu. Ah, Bukan hati-hati. Bukan jika ini terus berlanjut. Mereka semua akan dikendalikan. Kita harus segera mencari cara. Menging, mari kita ikat mereka dulu. Ide bagus, mari lakukan seperti yang kamu katakan. Adik-adik, bagaimana kabarmu? Kakak, aku sakit. Adik, bertahanlah, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kakak, tolong bunuh aku. Aku lebih baik mati daripada menyakitimu. Bana aku lebih baik mati daripada menyakitimu. Bukan, aku sangat tidak berguna. Aku minta maaf pada teman-teman yang sudah meninggal. Menging. Salahkan saja orang-orang timur itu. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Tenanglah. Aku pasti akan membuat orang-orang timur itu membayar dengan darah. Tapi aku sangat menderita. Aku sangat tidak nyaman. Aku tidak ingin melihat mereka juga menderita. Kunci ini telah mengurungku selama bertahun-tahun. Aku pikir itu juga bisa mengurung penderitaan. Hanya bisa mencoba. Dendam negara dan keluarga. Aku akan menuntut balas dari orang Jepang mulai sekarang. Untuk selamanya. Aku ingin menghabiskan hidup bersamamu. Menging. Kamu yang menyelamatkanku dari pinggir jalan. Melindungiku selama 18 tahun. Aku Zuo Bufan bersumpah di sini. Akan melindungimu seumur hidup. Si bodoh kecil di sini melihat orang lain menyambat penggantin. Ya istri. Istri adalah orang yang bisa tidur bersama. Lalu punya anak. Kamu istri punya anak. Si bodoh kecil tahu caranya punya anak. Janji masa lalu tetap terukir di hati. Menging, maukah kamu menjadi istriku? Mulai sekarang kamu yang menjaga aliansi Xia. Sedangkan aku yang menjagamu. Si bodoh kecil Bufan. Mulai sekarang, aku Xia Menging adalah wanita milikmu. Menging, percayalah padaku. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Apakah kamu pikir dengan begitu kamu bisa menghancurkan ilmu sihirku? Terlalu bodoh dan naif. Hahaha. Menging, kenapa? Hahaha, bagaimana? Hadiah besar yang kuberikan ini, apakah kamu puas? Kamu makhluk licik yang menggemaskan. Aku akan membunuhmu. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu turun tangan. Bunuh dia, tusuk jantungnya. Aku paling suka adegan saling membunuh karena cinta. Jangan buang waktu. Bunuh dia. Menging.
Bukan aku tidak mau mati. Tapi kita baru saja saling mengungkapkan perasaan. Janji setia jika mati begitu saja. Aku tidak rela. Tusuk bunuh dia. Kamu akan bebas. Hahaha. Menging-menging. Buka matamu lihat aku. Aku Bufan Menging. Si bodoh kecil. Apa yang telah kulakukan padamu? Maaf di kehidupan selanjutnya. Aku akan menjadi istrimu lagi. Menging. Apa yang kamu lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku minta maaf padamu. Wanita bodoh, kalau kamu tidak tega melakukannya, aku bisa membantumu. Menging-menging. Senior, apa yang Anda lakukan? Jika ingin menyelamatkan istrimu, dengarkan aku. Bermain teka-teki. Wanita ini memiliki induk Gu. Tidak ada yang bisa menggerakkannya kecuali aku. Keluarkan Gu dan sihir jahat akan hancur. Induk Gu mati, semua Gu akan mati. Wanita tua berani merusak rencanaku. Siapa kamu sebenarnya? Bisa memecahkan Gu dari timur. Sudahlah, tidak peduli siapa kamu hari ini. Kamu harus mati di sini. Kamu sampah dari timur. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ilmu keluarga Zuo. Dia pasti terkait dengan pembantaian keluarga Zuo dulu. Anak ini, energi dalam tubuhnya, kenapa begitu familiar? Bagaimana kabarmu, Bufan? Aku baik-baik saja, Tu Fei Yuan sudah lumpuh. Aku akan menahan Zuo Tengrui, kalian pergi dulu. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku bodoh selama 18 tahun, kamu melindungiku selama 18 tahun. Budimu begitu besar. Seperti gunung dan bukit. Meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan mengantarmu pergi dengan selamat. Apalagi hanya dengan cara ini. Aku bisa melepaskan kekhawatiranku. Dan bertarung sampai mati dengan penjahat ini. Bufan. Tidak perlu terlalu berat hati. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Mengantarkan kalian bersama, menjadi pasangan yang mati bersama. Hahaha. Bufan, karena cinta. Kita berjanji hari ini untuk menikah. Aku pasti tidak akan pergi sendirian karena alasan. Aku adalah pemimpin aliansi Xia dan orang ini mempunyai dendam negara yang dalam untuk dibalas. Aku pasti akan melukainya. Menging. Meski hanya ada sedikit napas tersisa, dia tidak akan bisa menyentuhmu. Kamu dan aku, hidup dan mati bersama. Menging, kamu baik-baik saja. Hehehe. Tidak heran Tu Fei Wanjun tidak bisa melupakanmu. Sungguh cantik luar biasa. Membuatku merasa kasihan. Kamu tidak tahu malu. Menging. Pemimpin Xia memang cantik. Tapi tidak patuh, lebih baik dibuat menjadi boneka. Agar tubuhnya terbaring. Untuk kumainkan setiap malam. Lepaskan tangan kotormu. Setelah aku melukai anak nakal ini dan menghancurkan aliansi Xia. Bukan hanya kamu, semua wanita cantik di aliansi Xia akan menjadi mainanku. Kamu bermimpi. Si manis, kamu mencari mati. Bagaimana kabarmu, Bufan? Aku baik-baik saja. Dia terkena telapak tulangku, racun sudah masuk ke tubuhnya. Tidak akan bertahan sampai hari ini.
Tidak mungkin. Racun butuh waktu untuk bereaksi. Aku juga bisa berbaik hati dan mengantarnya sekarang. Jangan. Jika kamu dengan sukarela melepas pakaianmu, biarkan aku mencicipi dulu. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Kamu. Ternyata dia hanya orang asing bagimu. Kamu tidak peduli dengan hidup dan matinya. Meng Ying, jangan. Meng Ying. Bu Fan, aku mohon padamu. Aku akan melakukan apapun asalkan kamu mau menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Apa yang kukatakan tadi tidak cukup jelas. Aku bilang lepaskan pakaianmu bukan sujud. Karena kamu begitu bersemangat untuk sujud. Maka sujudlah 100 kali. Hahaha, pemimpin aliansi Xia. Begitu merendahkan diri. Apa bedanya dengan anjing? Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Kamu pasti akan menyelamatkannya. Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya, sekarang sudah selesai. Rumput baru harus dicabut sampai ke akarnya. Kamu. Luar biasa. Semuanya salahku. Aku tak bisa menyelamatkanmu. Meng Ying. Aku gagal melindungimu. Kamu takut mati. Tidak takut. Untuk negara melawan musuh kuat, meski mati tak menyesal, apalagi bisa mati bersamamu. Hidup ini tak menyesal. Baik, hari ini kita berdua berperang sampai mati. Sama-sama menuju akhirat. Esok hari jadi suami istri. Semangat pahlawan negeriku. Jiwa pahlawan abadi. Semangat mulia kekal. Banyak bicara menyebalkan. Aku akan mewujudkan keinginanmu sekarang. Menarik. Bisa menyelamatkan orang dari tanganku. Pemimpin Xia, kau sudah sadar. Nenek bisu kau. Luar biasa, bagaimana keadaannya? Nyawanya masih aman untuk sementara. Tapi Zuo Tengrui dan orang Jepang terus mengejar, ingin perlahan merawatnya. Tampaknya tidak mungkin. Lalu bagaimana nenek bisu kau? Pasti ada cara kan? Ada satu cara, tapi tak tahu pemimpin Xia. Kau mau atau tidak? Mau asal bisa menyelamatkannya. Apapun kulakukan rela. Jangan bergerak, ini ramuan rendaman khusus nenek bisu buat kita dengan metode penyembuhan luka. Bisa cepat pulihkan kita. Kali ini berkat nenek bisu. Jika tidak, Meng Ying, kau selamatkan nyawaku lagi. Kita sudah berjanji sehidup semati, maka nasib kita bersama. Lagi pula kau sudah berkali-kali menyelamatkanku. mendapat istri seperti ini apalagi yang kuinginkan. Meng Ying, bagaimana kalau kita langsung mengikat janji pernikahan? Suamiku kau saja yang atur. Aku ikut apa kata kamu. Saya Zuo Bufen bersumpah kepada langit. Berjanji untuk menjalani hidup ini bersama Xia Meng Ying, tanpa meninggalkan satu sama lain dalam suka dan duka. Jika melanggar sumpah ini, saya rela masuk neraka abadi. Saya Xia Meng Ying bersumpah kepada langit, berjanji untuk berbagi suka dan duka dengan Zhu Bufen, bersama-sama mengejar kesempurnaan. Meng Ying, apakah kamu benar-benar siap untuk memberikan segalanya padaku? Musuh telah muncul.
Pedang yang telah tersimpan selama 18 tahun ini seharusnya sudah minum darah. Apa itu? Apakah itu legenda Tiansha? Cahaya tulang surgawi? Tidak. Pasti Dewa Amaterasu menampakkan diri, melindungi kita untuk menaklukkan Tiansha. Tidak heran saat bertarung dengannya tadi, saya merasakan aura keturunan tulang surgawi. Ternyata benar dia. Harta apa itu? Saya akan menyuruh orang untuk merebutnya sekarang. Jika saya tidak salah tebak, itu adalah tanda kemunculan keturunan tulang surgawi. Tidak heran selama ini, kita tidak bisa menemukannya. Ternyata ada yang sengaja menyegel kekuatannya. Keturunan tulang surgawi. Apakah itu sisa dari keluarga Zhuo yang melarikan diri saat pembantaian 18 tahun lalu? Keturunan tulang surgawi Tiansha muncul sekali dalam 100 tahun. Nasib negara bisa berubah karenanya. Tanda kemunculannya banyak dicatat. Tentu saja tidak salah, bagus sekali. Benar-benar mencari di mana-mana. Tapi ternyata mudah didapat. Kemarilah. Di mana babi Tiansha saya? Tuan. Ada apa perintahnya? Kamu sekarang bawa satu tim. Pergi ke tempat cahaya emas, tangkap keturunan tulang surgawi untukku. Saya akan mengeluarkan tulangnya sendiri. Jangan mempersembahkan kepada kakak saya. Ganti dengan tulang keturunan tulang surgawi. Kakak saya pasti akan melangkah lebih jauh. Saat itu tidak hanya menyapu Tiansha, bahkan menaklukkan dunia. Akan semudah mengambil sesuatu dari kantong tuan. Keturunan tulang surgawi itu ahli dalam seni bela diri. Bagaimana mungkin kita bisa menangkapnya? Apalagi ahli yang menyelamatkannya waktu itu, dia juga ada di sana. Bodoh, untuk apa kamu pergi? Mr. Zhuoteng, sepertinya harus merepotkanmu untuk turun tangan sendiri. Tidak masalah, aku masih punya satu kartu as. Dia tidak hanya menguasai ilmu keluarga Zhuo, tapi juga sangat paham dengan jurus Zhuo Bufen. Dengan dia melawan Zhuo Bufen, mudah sekali. Ini peluit anjing kan untuk memanggil anjing. Tentu saja ini peluit anjing. Untuk melawan keturunan Tian Guling kamu pakai ini. Sesuatu yang tidak jelas untuk menipuku. Jangan buru-buru, lihat baik-baik siapa dia. Ini 18 tahun yang lalu. Kepala keluarga Zhuo King Yun dia ini. Adik keduaku ini. Dulu adalah bintang keluarga Zhuo yang paling diandalkan. Bakatnya hanya di bawah keturunan Tian Guling. Lagi pula kita bersaudara, aku tidak ingin melihat keahliannya terbuang sia-sia. Itu sebabnya aku jadikan dia boneka. Untuk kuperintah King Yun. Tunjukkan bakatmu. Ah. Hahaha. Aura yang kuat, kamu menaruh musuh di sampingmu. Memelihara harimau di dalam rumah. Tidak takut dia membalas dendam. Dia sudah kuberi makan dengan cacing selama 18 tahun. Sekarang patuh seperti anjing, aku suruh ke timur. Dia tidak berani ke barat berlutut. Tampar mulutmu sendiri. Sudah. Sekarang merangkak ke samping Tu Fei Yuan. Menggonggong seperti anjing. Guk hahaha. Guk Yos. Anjing yang baik, anjing yang sangat baik. Memang kalian orang Dacia pandai bermain. Hahaha, trik kecil. Tidak sebanding. Aku berencana mengirimnya untuk membunuh Zhuo Bufen. Nanti ayah dan anak saling membunuh. Pasti akan jadi pertunjukan yang menarik. Hahaha. Padahal segel sudah terbuka, racun dalam tubuh sudah bersih. Kenapa energi kacau sekali tidak bisa dikendalikan? Bufen, kamu baik-baik saja. Senior.
Terima kasih senior Yapo sudah menolongku. Terima kasih senior. Jantungmu telah tersumbat selama bertahun-tahun. Ingin membukanya kembali bukanlah hal yang bisa dilakukan manusia. Tolong beri petunjuk senior. Xuan Tianqi dari dunia bawah. Lentera hati menyinari ketidakterbatasan, menyerap keindahan bintang-bintang, menyerap esensi matahari dan bulan. Samudera energi bergelombang. Mata air spiritual memancar dari istana jiwa. Pikiran mengembara di alam semesta. Tubuh berubah menjadi naga dan phoenix. Yin dan yang bersatu harmonis. 5 elemen saling mengendalikan satu titik Xuan Guan terbuka. Alam semesta terbuka untuk dijelajahi. Pil emas 9 transformasi terbentuk. Kekuatan ilahi terbentuk secara alami. Senior Nenek Bisu, kenapa dia terlihat sangat kesakitan? Apakah ada masalah? Surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada orang ini. Pertama-tama harus menderita hatinya melatih otot dan tulangnya. Meskipun jenius tetap perlu berusaha. Melewati ini jalan akan terbuka lebar. Kamu bukan nenek bisu, siapa sebenarnya kamu? Kamu bukan nenek bisu, siapa sebenarnya kamu? Bisakah kamu memberitahuku identitas aslimu? Daripada memikirkan asal-usulku, lebih baik pikirkan situasimu. Sekarang kamu memiliki tulang langit dan pavilion spiritual. Identitasmu sudah terbongkar, tahukah kamu? Berapa banyak orang yang mengincarmu? Tolong beri petunjuk senior. Ingin menjadi pohon besar, jangan bersaing dengan rumput. Jenderal memiliki pedang bukan untuk membunuh lalat. Meskipun musuh memiliki ribuan pasukan. Mengambil kepala jenderal musuh baru bisa menghentikan perang. Tapi tulang langit hanya memberimu kekuatan ilahi. Menggunakannya dengan benar baru bisa mencapai kesempurnaan. Sekarang kamu harus cepat-cepat melakukan terobosan. Mencapai tingkat Grandmaster. Baru bisa melindungi diri sendiri. Dan juga melindungi orang-orang di sekitarmu. Ibu. Yang harus datang akhirnya datang. Hanya saja lebih cepat dari yang kuduga. Kamu hanya perlu fokus pada latihan, aku akan menjagamu. Cepat mencapai tingkat Grandmaster, ingat. Selama latihan kamu harus fokus dan tenang. Jangan terganggu atau semuanya akan sia-sia. Menjadi gila karena latihan. Dupa ini bisa membantunya fokus dan mengatur energi. Jangan sampai ada yang mengganggu sebelum dupa habis terbakar. Kalau tidak, semua usaha akan sia-sia. Nenek Bisu, tenang saja, meski harus mati. Aku pasti akan melindunginya dengan nyawaku. Kita sudah bertarung sampai mati. Tapi kenapa kau tidak mau menunjukkan wajah aslimu? Nenek Bisu Ternita kau lebih pandai menyembunyikan diri daripada aku, baiklah. Mengingat kita sudah bekerja sama selama belasan tahun, asalkan kau menyerahkan Suo Bufen. Aku bisa mempertimbangkan untuk meminta Tuan Wang Feiyuan memberimu kesempatan untuk hidup. Anjing Jepang memang menjijikkan. Tapi kau yang jadi anjingnya lebih hina dari anjing. King Yun serang dia. Qing Yun. Bunuh si nenek tua itu. Kenapa kau bisa menggunakan teknik keluarga Zhuo? Barusan dia memanggilmu King Yun, katakan siapa sebenarnya dirimu. Ada yang tidak beres, dia dikendalikan oleh teknik boneka. Sembunyi-sembunyi. Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. King Yun, benar-benar kau? Kau masih hidup. Kalian semua. Apa yang kalian lakukan padanya? Ini adalah hadiah besar yang diberikan Tuan Jepang padaku. Untukmu, terkejut atau tidak? Kalian orang-orang yang kejam.
Brengsek. Apakah keturunan tulang langit jatuh ke keluarga Zuo berarti milik kalian? Kau sendiri yang tidak mampu juga kau mengambil tulang anak itu. Dan berlatih sendiri, tidak akan sampai keluarga kalian dibantai. Sekarang Tuan Jepang datang sendiri, jika kau tahu diri. Serahkan anak itu. Kalau tidak kau mencari mati. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Kau bersekongkol dengan Jepang. Menghancurkan negara kita. Kau pasti akan dihukum oleh langit. Hari ini aku akan menjalankan keadilan langit. Dengan mengambil nyawamu. King Yun cepat robek mulutnya. Apakah ada yang terjadi pada nenek bisu? Tidak, aku harus membantunya. Bu Fen, tenangkan hatimu, jangan lupa pesan nenek bisu. Hanya dengan menyelesaikan tugas ini kita bisa menyelamatkannya. Menyelamatkanmu, aku dan semua orang. Jangan sampai gagal di tengah jalan. Aku telah menyanyiakan setengah hidupku hanya berkat bantuanmu dan nenek bisu. Aku bisa mendapatkan kehidupan baru. Menyelamatkan semua orang adalah keinginanku. Tapi siapa rakyat jelata itu? Saat ini kamu dan nenek bisu adalah rakyat jelata. Jika aku tidak menyelamatkan. Meskipun kungfu itu sangat hebat. Apa gunanya? Selain itu, aku curiga dia adalah... Bu Fang, jangan gegabah. Ingin menjadi pohon besar. Jangan bertengkar dengan rumput. Jenderal punya pedang. Tidak memotong lalat. Tidak boleh, King Yun. Itu anak kita. Cepat, jangan biarkan orang itu kabur kejar. Lari, kenapa tidak lari lagi Tiang Gulingi? Hanya alat yang diolah oleh tuan-tuan dari timur. Anjing pun lebih baik. Pemimpin aliansi. Kenapa kamu wanita busuk ini? Kamu mengkhianati sekte menjual Dacia. Aliansi Dacia punya pengkhianat seperti kamu. Sungguh menjijikkan. Hari ini aku akan membersihkan. Bunuh kamu si kaki tangan. Aku muntah, tuan-tuan dari timur bilang. Orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Ketika Tu Feiwan Jun mendapatkan Tian Gulingi. Kalau belum mahir berlatih lagi, bilang kamu tidak punya kesempatan. Hari ini aku akan membunuhmu. Tangkap wanita busuk ini, tuan, akan memberi hadiah besar. Ibu Menging, tunggu aku. Pasti tunggu aku. Aku sudah lama menahanmu. Biasanya lihat kamu tinggi hati, aku jijik. Semakin sulit menaklukkan wanita. Aku semakin ingin menekannya di bawah. Kamu tunggu saja, setelah para tuan selesai menikmati. Aku akan tunjukkan kepadamu kehebatanku. King Yun, anjing, serahkan dia kepada Tu Feiwan Jun. Nanti cari beberapa orang ikut, aku cari si bodoh itu. Masih tidak mau keluar mati. Dia kabur lagi, semua salah orang itu. Ulang, aku pasti menghajarnya sekarang. Bagaimana? Bagaimana? Kamu cuma bisa bilang 4 kata ini, dupa baru padam. Dia pasti belum jauh kejar. Siapa-siapa? Keluar kau. Berani satu lawan satu, aku beritahu. Aku bekerja untuk orang timur. Coba kamu berkhianat. Makan dari dalam keluar dari luar, sudah siap mati belum? Hari ini kalau kamu berani sentuh aku sedikit saja, Tu Feiwan pasti tidak akan membiarkanmu. Memukul anjing juga harus lihat tuannya dong. Kamu diam saja di mana, Menging. Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya. Langkah selanjutnya aku pasti akan membuatmu kacau balau. Membuatmu dan tuan anjingmu itu menjadi orang yang tidak berguna. Jangan sampai keluarga Wu punah. Aku bilang ketua persatuan ada di tempat Tu Feiwan. Bukan di tempat si bajingan Tu Feiwan itu. Baik. Kamu boleh pergi.
Senior Mari. Aku akan mengobati lukamu. Xiao Fan, jangan pedulikan aku. Selamatkan Menging, itu yang penting. Kamu panggil aku apa senior? Kamu sangat mirip dengan seseorang yang sangat dekat denganku dari alisnya. Aksennya bahkan postur tubuhnya juga mirip. Dia pernah mengajarkanku membaca dan berlatih bela diri, dan memberitahuku tentang prinsip hidup. Apakah kamu benar-benar dia? Anakku, musuh besar ada di depan. Ibu tidak mau menjadi bebanmu. Setelah kamu membunuh musuhmu, ibu baru akan mengakui dirimu. Orang Xia ada banyak sekali. Orang yang mirip juga banyak pahlawan muda. Kerjakan urusan penting dulu. Ketua Persatuan Xia diculik. Hidup matinya belum jelas. Kamu harus segera menyelamatkannya. Sekarang kekuatanku sudah sempurna, aku pasti akan membawa Menging kembali dengan selamat. Pergilah Xiao Fan. Orang Jepang semuanya licik. Di balik Qi Fei Yuan pasti ada yang menyuruh. Kamu harus hati-hati. Perjalanan ini keberhasilannya ada padaku. Lepaskan aku. Gadis cantik, hari ini hanya ada kamu dan aku. Bagaimana kalau... Kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna. Masih bermain pura-pura kuat di sini. Kamu wanita jahat tidak mau minum arak penghormatan. Minum arak hukuman. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan keahlian tradisional orang Jepang. Menyingkirlah kamu yang sudah dikebiri. Di Dacia tidak hanya kepalamu yang akan dipenggal, tapi kepalamu yang gemuk juga akan dipenggal. Siapapun yang melanggar Dacia, semua orang berhak membunuhnya. Baka Yarou. Bicara manis. Hari ini aku akan membunuhmu. Apakah kamu juga menerima undangan pahlawan dan datang ke aliansi Yamato kami untuk memberikan hadiah dan menghadiri pesta? Memberikan hadiah. Ini. Apakah hadiah ini memuaskan? Baka berani membunuh anjing kami. Tidak melihat siapa tuannya. Anjing Jepang dan anjingnya. Di Dacia semua orang akan memburunya. Tidak baik ada orang yang masuk dan membunuh. Tu Feiyuan keluar dan mati. Baka. Menging. Bu Fan. Kamu terlambat, aku sudah mencoba wanita kamu. Sangat lembab. Hari ini, aku akan membunuhnya di depan matamu. Membunuhnya. Bu Fan, jangan dengarkan omongannya, aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Menging, aku percaya padamu. Orang ini bahkan tidak punya telur, dia hanya sampah. Seumur hidup tidak akan bisa menyentuh wanita lagi. Wanita. Biar aku membantumu mengingat. Betapa genitnya kamu tadi. Orang Jepang segera lepaskan dia. Aku bisa menjamin untuk meninggalkanmu utuh. Kamu tidak mengerti situasinya. Wanitaku ada di tanganku. Apa hakmu untuk mengajariku? Masih ingin bertindak, apakah bahasa Dasiaku? Sangat buruk sampai kamu tidak mengerti. Menging. Kamu bisa mencoba. Apakah pedangmu lebih cepat, atau tanganku lebih cepat? Tu Feiyuan, kamu mencari mati. Tolong jangan bunuh aku di belakangku. Orang penting di belakangku pasti tidak akan membiarkanmu. Siapapun yang berani melanggar sisik nagaku akan dibunuh tanpa ampun. Katakan siapa orang di belakangmu. Hari ini aku akan membuatmu mati dengan cepat. Jangan harap. Cepat katakan. Dia adalah kakakku Tu Fei. Tu Fei Yuan Taro. Hari ini aku akan membunuhmu dulu sebagai pembayaran bunga. Besok akan kuhabisi nyawa kakakmu. Aku akan mengirim kalian bersaudara berkumpul di neraka. Aduh, tolong. Cengkian pana aku. Aku punya banyak uang, semuanya bisa kuberikan padamu ini. Ini 30.000 tael dan 10 sertifikat tanah. Semuanya properti di dalam lingkaran 3 Dacia. Sangat berharga. Orang-orang Dacia memang semuanya matre. Habiskan uang untuk menghindari bencana. Aku selamat. Lu biasa aja.
Kamu pikir dengan uang kamu bisa menghapus semua kejahatanmu di Dacia? Apakah semua kejahatan yang telah kamu lakukan? Hari ini aku tidak membunuhmu. Tidak cukup untuk menenangkan hatiku. Tidak cukup untuk meredakan kemarahan rakyat. Tidak cukup untuk menghibur arwah karena kejahatanmu sangat besar. Bakayaro. Hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Kamu menginjak-injak tanah Dacia dengan pasukan berkuda. Mengoyak nyawa tak bersalah dengan senjata. Tanganmu berlumuran darah. Prajurit dan wanita serta anak-anak Dacia yang tak terhitung jumlahnya. Kejahatan yang telah kamu lakukan. Turun ke neraka pun tidak bisa membayar nama kalian. Harus selamanya. Terpaku di tiang aib dan dicaci maki orang. Hari ini aku membunuhmu. Bukan untuk balas dendam tapi untuk keadilan. Untuk teriakan arwah yang tak terhitung jumlahnya. Untuk ratapan tanah yang telah kamu injak-injak ini. Semua kejahatan ini menumpuk. Kamu pantas mati. Lahir sebagai manusia tidak tahu berbuat baik, malah melakukan segala kejahatan dosa menumpuk sampai ke langit. Hari ini aku menghukummu turun ke neraka. Berhenti. Zuo Tengkun, selamatkan aku. Datang tepat waktu hari ini kalian berdua harus mati. Terakhir kali kamu lolos. Hanya karena aku ceroboh kali ini. Kamu tidak akan seberuntung itu. Jangan banyak bicara. Bocah ini kenapa tiba-tiba jadi sekuat ini? Potensi keturunan Tian Guling benar-benar menakutkan. Jika aku menyulingnya Zuo Tengjun, bunuh dia untukku, bagaimana dia memperlakukanku. Begitulah kau memperlakukannya. Zuo Tengjun. Sial, kau sudah patah semua urat sarafmu. Menjadi orang tak berguna menghisapmu, bisa dibilang memanfaatkan sampah. Tenanglah, pergi, aku pasti akan membakar banyak boneka kertas gadis bunga. Dari logatmu sepertinya kita berasal dari daerah yang sama. Mengapa kau menjadi anjing penjajah Jepang? Membantu kejahatan menyiksa saudara sendiri. Kau sudah lihat aku baru saja menyulingnya. Jangan bicara padaku tentang kebangsaan. Aku hanya seorang ahli bela diri. Gerakan ini. Kenapa begitu mirip? Siapa sebenarnya dirimu? Dari mana kau mencuri ilmu keluarga Zuo? Mencuri, aku berlatih ilmu keluarga Zuo saat kau belum lahir dari rahim ibumu. Ayahku pernah berkata, dia punya kakak yang sudah lama meninggalkan rumah. Apakah kau adalah Zuo Rui? Nama yang sudah lama sekali. Dulu aku adalah Zuo Rui, tapi yang berdiri di hadapanmu hari ini adalah Zuo Teng Rui. Bagus sekali Zuo Teng Rui. Anak keturunan Xia seharusnya mempertahankan marga leluhur. Kau malah rela merendahkan diri bahkan mengubah marga menjadi orang Jepang. Hari ini aku akan membersihkan keluarga Zuo. Senior, apakah Anda baik-baik saja? Sungguh bagus. Datang lagi seorang nenek yang ahli ilmu keluarga Zuo. Siapa sebenarnya dirimu? 18 tahun lalu kau bersekongkol dengan orang Jepang, menyerbu keluarga Zuo di malam hari, membantai keluargaku, merampas kitab rahasiaku, putra satu-satuku. Untuk bertahan hidup hingga kini menjadi idiot. Zuo Rui, coba tebak. Siapa diriku? Aku menyembunyikan identitasku hingga kini. Untuk suatu hari nanti, membunuhmu untuk membalas dendam. Bukankah kau sudah kubunuh, bagaimana kau masih hidup? Ibu. Ibu anakmu tidak mengenali ibunya sendiri. Anakmu menyesal padamu, ibu. Nak, bangun cepat. Selama ini, saya menyelidiki kebenaran di balik pembunuhan keluarga Zuo secara diam-diam. Sekarang semuanya sudah jelas selama dendam terbalas. Ibu sudah bisa berbangga padamu, dan juga pada leluhur keluarga Zuo. Penjahat Zuo Rui, kau mengkhianati guru dan leluhur. Membunuh keluarga sendiri, kau tahu dosamu.
Apa dosaku yang bersalah adalah mereka. Padahal aku yang seharusnya menjadi kepala keluarga Zuo. Tapi orang tua itu malah memberikan posisi kepala keluarga kepada adikku. Kenapa? Hanya karena Suo Qingyun beruntung memiliki anak dengan bakat langka. Aku tidak terima. Untuk menjadi kepala keluarga Zuo, kau tega mengundang musuh dan menghancurkan keluarga Zuo. Kau benar-benar bukan manusia. Merekalah yang bersalah padaku. Mereka pantas mati. Mereka merebut yang seharusnya menjadi milikku. Aku masih ingat pandangan kedua orang tua itu ketika mereka menyadari bahwa yang akan membunuh mereka adalah anak mereka sendiri. Mereka langsung meletakkan senjata, menyerahkan leher. Tahu kenapa? Karena mereka pantas mati. Kau binatang tak berperi kemanusiaan. Hari ini, aku akan membersihkan keluarga Zuo dari pengkhianat. Merekalah yang bersalah padaku. Akulah yang akan membersihkan keluarga Zuo. Hari ini, aku akan mengantarkan kalian berdua bersama keluarga di alam baka. Zuo Rui mengkhianati negara. Menjadi anjing bagi bangsa asing itu tidak setia, membuang nama leluhur. Melanggar ajaran keluarga Zuo itu tidak berbakti. Hari ini aku akan membunuhmu. Untuk keluarga Zuo dan Ga, pengkhianat yang tidak setia, tidak berbakti, tidak berperi kemanusiaan. Hari ini aku akan mengirimmu ke neraka untuk menebus dosamu pada leluhur keluarga Zuo. Kalau tahu kenapa aku mengganti nama dan marga, kenapa aku belajar di luar negeri? Ilmu menghisap sumsum dari bangsa asing. Kau binatang. Kau mau apa? Berhenti. Jangan buru-buru nenek tua. Aku akan menghisap habis energi, bakat langka anakmu. Aku akan menyedot energimu. Hahaha. Nanti seluruh dunia hanya aku yang berkuasa. Manis. Hanya bisa ilmu hitam. Sejak dulu yang jahat tak pernah menang, kau tak akan berhasil. Yang benar bagaimana? Sejak dulu sejarah ditulis oleh pemenang dengan bakat langkamu. Bukankah kau juga kalah dariku? Sebagai paman dan keponakan, aku akan memberimu akhir yang cepat. Ibu. Bibi, Hari ini aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ah, Ibu. Bagaimana kabarmu? Anakmu minta maaf. Anakmu tak bisa melindungimu. Ibu, tahanlah. Aku akan segera mengobatimu. Tangan hitam di balik layar belum dihilangkan. Jangan sia-siakan tenagamu. Aku tak mau balas dendam lagi. Aku hanya ingin kau hidup. Anakmu sudah menjadi yatim piatu selama 18 tahun. Baru saja menemukan ibu. Anakmu hanya ingin kau hidup. Anakmu belum sempat berbakti padamu, ibu. Ibu selama ini telah membela Xia. Telah membela keluarga Zuo, tapi menyia-nyiakanmu. Dulu ibu menyelamatkan nyawamu. Dengan menyegel kesadaranmu. Membuatmu menderita hinaan. Ibu minta maaf padamu. Ibu melahirkanmu, tapi tak bisa membesarkanmu. Jangan bicara lagi, ini salah anakmu. Anakmu akan segera mengobatimu. Anakmu pasti akan menyembuhkanmu. Menging, Bibi, selama ini terima kasih telah merawat Terima kasih. Ibumu adalah orang yang sudah berpengalaman. Aku bisa melihatnya. Perasaanmu padanya terlihat jelas. Anak bodoh ini. Sifatnya buru-buru bodoh. Kedepannya aku harap kamu bisa lebih memperhatikannya. Bu, tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Arfan, Menging adalah gadis yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Hidupku sudah tak ada penyesalan lagi.
Ada satu hal. Sebenarnya ayahmu. Sebenarnya, Ibu-ibu bilang apa? Ibu. "18 tahun yang lalu. Aku tak punya kekuatan ibu yang menyelamatkanku. 18 tahun kemudian aku sadar. Kekuatan tulang langit tapi tak bisa melindungi ibu. Anakmu tak mampu, anakmu tak berbakti. Anakmu pantas mati. Irfan, aku tahu kamu sedih. Tapi sekarang bukan saatnya menyalahkan diri sendiri kalau ibu masih ada. Dia pasti tak ingin melihatmu seperti ini. Mungkin aku belum pernah cerita tentang latar belakangku. Dulu, aku punya keluarga yang bahagia. Ayahku setia pada negara dan rakyat. Ibuku mendampingi ayah dan mendidik anak dengan baik. Tapi suatu hari, aku menyaksikan sendiri. Seluruh keluargaku dibunuh. Dan untuk bertahan hidup, aku kehilangan akal sehat. Untungnya di tengah kesialan. Kamu yang menampungku apa karena? Cobaan yang kualami belum cukup banyak. Ya Tuhan, mengapa kau membuatku kehilangan ibu 2 kali? Apa karena aku? Keturunan tulang langit. Irfan, kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Menging. Tolong jaga dirimu baik-baik. Tunggu aku kembali. Irfan, kamu mau kemana? Aku akan membunuh Zuo Tengrui. Aku akan memberantas anjing-anjing Dongyang. Untuk menghibur arwah ibuku di surga. Apakah kau lupa sumpah kita? Bagaimana mungkin aku tidak ikut saat kau membalas dendam? Sekarang di seluruh penjuru Dacia, semua ada cakar-cakar Dongyang. Belum lagi lukamu belum sembuh total. Aku tidak ingin kau dalam bahaya. Lagi pula ini juga urusan keluarga Zuo. Aku sedang membersihkan rumah keluarga Zuo. Sekarang anjing-anjing Dongyang itu sedang merampas kota-kota di Dacia. Rakyat hidup terlunta-lunta. Setiap hari semakin banyak yang mati, ada keluarga-keluarga tak terhitung. Hidup dalam penderitaan yang mendalam. Ini bukan lagi sekadar dendam keluargamu. Ini adalah dendam kehancuran negara. Aku akan bersamamu mengusir orang-orang Dongyang ini keluar dari Dacia. Mempunyai istri sepertimu apalagi yang kuharapkan. Kau benar, ayahku pernah berkata. Pahlawan di zaman kacau, menegakkan hati langit dan bumi, menegakkan nasib rakyat. Meneruskan ajaran suci masa lalu, membuka kedamaian untuk generasi mendatang. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke suatu tempat. Semuanya turunlah. Amitabha Buddha Maha Pengasih. Semoga makhluk yang menderita terlepas dari rintangan dan segera mencapai surga. Tu Feiwan Junko setiap hari sembahyang dan menyalakan dupa, apakah untuk memberkati prajurit Dongyang yang berperang di Dacia? Bukan. Aku hanya mendoakan para pendekar Dacia. Selama ini, aku mengunjungi berbagai aliran di Dacia dan telah menyatukan intisari ilmu bela diri Dacia. 10 tahun menanam pohon, 100 tahun mendidik manusia. Aku ingin memberikan manfaat bagi keturunanku di Dongyang. Hanya dengan kekuatanmu sendiri kau telah memfasilitasi pertukaran ilmu bela diri antara dua negara. Benar-benar tak terbatas jangkauannya, pahala yang tak terhingga. Kurang ajar. Zuoteng Jun, kau terlihat panik. Apakah terjadi sesuatu? Aku akan membantumu mengambil tulang Tianling. Tak Kuzangka Saisa Kilyar Gajou. Ternyata ingin mengajakku mati bersama. Dan meledakkan dantianku. Bukankah itu berarti kau kehilangan semua kekuatanmu? Tidak, asalkan aku rajin berlatih. Tak lama lagi akan pulih 80 hingga 90%. Anjingnya lapar, waktunya makan. Jangan repot Tu Fei Wen Jun, aku yang akan memberi makan anjing. Aku pergi. "18 tahun sudah. Akhirnya Gulingi muncul di musim panas. Potongan terakhir lengkap sudah." Di sini, tempat aku tinggal semasa kecil. Dulu saat susah tidur,
Ibundaku selalu menenangkanku dengan ini. Bukan main. Menging aku baik-baik saja. Ini juga pahatan ayahku untukku. Ini adalah pedang legendaris yang bisa menandingi ribuan tentara, membelah gunung dan lautan, menaklukkan iblis dan setan. Pedang Pixing Gong Yuan. Bukankah pedang itu sudah hilang? Kenapa bisa muncul di sini? Itu semua cerita bohong keluarga Zuo untuk menipu orang luar. Sebenarnya, pedang itu selalu tersimpan di dalam kotak tua ini. Aku akan menggunakan pedang ini untuk membuat para pengkhianat dan orang Jepang membayar hutang darah mereka. Kalian kenapa datang? Mendengar ketua aliansi dan pahlawan Suo akan menghabisi orang Jepang sebagai pendekar Xia. Kami tidak bisa tinggal diam benar. Kakakku juga dibunuh oleh orang Jepang itu. Dunia persilatan Xia sejahtera bersama menderita bersama kami tidak akan menjadi kura-kura yang menyembunyikan kepala saat perang Liu Yuan dari sekte Shaolin. Persidia Minairan ke Plan Lorhan Pinnacle Harimau membantu pahlawan Suo mengusir bajingan melawan Jepang. Sekte Wudang kami menyerahkan kitab rahasia Taijikuan membantu pahlawan Suo mengusir bajingan melawan Jepang. Kami juga bersedia menyerahkan kitab rahasia kami. Dengan para senior di sini, biarlah orang Jepang itu seangkuh apapun. Xia kami tidak akan binasa. Aliansi Xia kami bersedia menyerahkan posisi ketua aliansi dan teknik bela diri keluarga Xia mengikuti ketua aliansi. Mati pun tidak menyesal mengusir bajingan melawan Jepang. Mengikuti ketua aliansi mati pun tidak menyesal. Mengusir bajingan melawan Jepang. Baik, sampaikan perintah ketua aliansi. Dunia persilatan Xia dan orang Jepang tidak akan pernah berdamai. Kami menyatakan perang terhadap orang Jepang. Bulan Maret tahun ini, perintah kekacauan Yamato di Xia. Membena makluk hijab kejam dan tidak berperi kimanasian. Sekarang aku Zuo bersama 36 aliansi Xia. Bersama-sama melawan penjahat dengan satu hati dan tenaga. Matilah atau jangan pulang untuk si anjing. Surat ini, sampai nyawamu berakhir kekuatan medis. Bodoh. Hahaha. Dacia dikenal sebagai negeri tata krama. Datang tanpa membawa hadiah adalah tidak sopan. Kebetulan aku juga punya hadiah. Ingin kuberikan kepada keluarga Zuo. Tu Fei Yuan sama lihat orang Dacia menyambut kedatanganmu. Bodoh ini di Dacia. Digunakan untuk mengantarkan orang mati. Benar, hari ini adalah hari kematianmu. Aku ketua aliansi Dacia Zuo Bufen, mewakili seluruh dunia persilatan Dacia, mengantarmu orang timur ke akhir hayat. Kau adalah keturunan tulang langit Zuo Bufen. Nama kakek pun tidak pantas kau sebut. Pendekar Zuo masih muda dan bersemangat. Wajar saja jika sedikit emosional. Tahukah kau aku sudah mencarimu dengan susah payah. Selama 18 tahun, apakah para petarung Dacia sudah mati semua? Hanya dengan sedikit orang berani mengirim surat tantangan kepada Tu Fei Yuan sama. Dengarkan baik-baik. Aku hanya memberi kalian satu kesempatan untuk menyerah. Jika kau mau serahkan akar spiritualmu dengan baik, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu bawahan. Negara kecil yang tidak berarti, berani mengincar tanah berkah Dacia. Siapa yang memberimu keberanian? Sungguh tidak sopan, tapi percayalah. Di bawah didikan kami dari timur, kalian semua akan menjadi warga yang baik HMPH. Orang timur, kau pikir kau bisa hidup berapa lama? Orang Dacia tidak akan pernah menjadi budak. Bunuh semua orang timur. Sejarah Dacia begitu megah. Kami tidak pernah menganggapmu orang timur barbar. Jika kau tidak menggangguku, aku akan membiarkanmu hidup. Jika kau menyerangku, aku akan membuat seluruh timur menjadi tanah yang hangus. Tampaknya kalian mencari masalah, aku tidak akan menghalangimu. Tapi sebelum itu, aku punya hadiah besar untukmu. Ibu. Bibi, Bagaimana, apakah kau puas dengan hadiahku? Saat mengeluarkan ibumu dari kubur, aku sudah bersusah payah. Kamu orang yang kejam.
Saya Zuo Bufen bersumpah di sini. Jika suatu hari nanti aku tidak menghancurkanmu, maka aku tidak layak disebut anak manusia. Jangan buru-buru. Bukankah ada pepatah di negerimu? Hal baik datang berpasangan. Hadiahku belum semuanya diberikan. Cepat lihat siapa dia. Apa aku tidak salah lihat ini? Pasti ketua Suo. Pendekar Zhou Yang pernah berkuasa di dunia persilatan. Ternyata disiksa oleh orang Jepang seperti ini. Mereka benar-benar bukan manusia. Benarkah itu kamu? Hahaha. Bahkan ayahmu sendiri tidak mengenalmu berani-beraninya jadi kakekku. Tidak heran ayahmu selama 18 tahun ini selalu menjadi anjingku di Jepang. Mana sempat mengurus anak seperti kamu? Lihatlah aku. Aku Fan Er. Aku paling tidak tahan melihat drama sedih seperti ini, tapi hari ini kamu anak durhaka yang pertama kali mengkhianatiku. Apa yang akan kamu lakukan? Anak tidak dididik itu kesalahan orang tua. Tentu saja untuk mengajari anak durhaka sepertimu dengan baik menghukum ayahmu. Kamu si imut. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Mau membunuhku? Tanya dulu ayah ibumu setuju atau tidak. Ayah dan anak saling membunuh sungguh lucu. Hahaha. Bu Fan, Ayah ibu anakmu tidak berbakti. Membuat kalian menerima penghinaan besar ini. Bu Fan, Paman dan Bibi sekarang sudah dikendalikan. Selamatkan diri sendiri dulu yang penting. Perintah terakhir, bunuh anak kesayangan kalian. Suo Bufen. Ini tidak bisa terus begini. Ketua Suo terus mundur. Pasti akan mengalami kerugian besar. Mohon, ketua jangan marah. Kedua senior. Sekarang mereka adalah boneka orang Jepang, bukan lagi orang tuamu. Tapi, mereka tetaplah orang tua kandungku. Jika aku menyakiti mereka, bukankah sama seperti orang Jepang? Anda yang mengajari Fan Er jangan lupa pada niat awal. Aku mengajarimu ilmu bela diri, bukan untuk kamu berkelahi di luar. Kamu bilang ini sudah keberapa kalinya? Aku tidak mereka yang mulai menggangguku. Aku pernah mengajarimu saat diganggu di luar. Apa yang harus kamu lakukan? Sabar. Kamu sudah sabar. Tapi, Tidak ada tapi aku benar-benar tidak bisa sabar lagi. Tidak bisa sabar pun harus sabar nanti, kalau tidak bisa sabar lagi. Pakai pedang kayu kecil ini untuk menusuk dirimu sendiri beberapa kali. Tusuk sampai tidak merasa apa-apa, kamu juga bisa sabar. Ingat, belajar bela diri bukan untuk berkelahi. Kalau mau berkelahi lawanlah orang jahat besar. Dan para penjajah, ingat. Kedepannya apapun yang terjadi jangan kehilangan jati dirimu. ayah aku ingat. Kamu adalah Fan Er. Ah. Fan Er, kalau sudah tidak bisa sabar, tidak perlu sabar lagi. Roer, kamu sadar sedikit. Ini adalah Fan Er kita. Paman dan Bibi berbeda denganmu. Dia adalah boneka yang dibuat dari Sihu. Tidak ada ruang untuk berubah lagi. Sihu, kamu bilang Roer adalah wanita, kenapa kamu diam saja? Cepat bunuh mereka semua. Ibu. Fan Er, ayah tahu. Kamu tidak akan melukai aku dan ibumu. Anak, maafkan. Segala yang terjadi hari ini bukan maksudku dan ibumu. Jangan benci kami. Kamu harus kuat. Kamu sudah besar.
Kamu adalah pahlawan besar. Ayah bangga padamu. Kamu harus hidup dengan baik. Jaga negara. Kembangkan ilmu pedang keluarga Zhuo. Di kehidupan selanjutnya, kita lanjutkan hubungan ayah dan anak. Jangan. Ketua Lama. Roer. Saat kita menikah, aku sudah berjanji padamu untuk berbagi kehormatan dan aib, hidup dan mati bersama. Hari ini bisa mati bersamamu. Aku juga tak punya penyesalan. Pemimpin-pemimpin tua. Ibu. Ahahaha. Latihan selama ini mati begitu saja. Orang yang seharusnya sedih adalah aku. Ah. Anjing Jepang. Siap untuk mati. Kau pikir selama ini, aku mengumpulkan ilmu bela diri Xia hanya untuk hiasan. Kau menyerangku dengan pedang itu, sama saja mencari mati. Aku tak akan membiarkanmu mati cepat, aku akan membuatmu setiap hari di depan makam orang tuaku. Menebus dosamu dengan sisa hidupmu. Nyawa anjingmu tak bisa menebus dosa yang kau lakukan pada keluarga Zhuo dan Xia. Aku akan membuatmu menderita. Menyesal telah menjadi binatang. Untuk orang tuaku dan rakyat Xia yang kau sakiti. Bersujud dan minta maaf. Aku hanya bersujud pada Dewa Langit. Tidak mungkin aku telah mempelajari semua ilmu bela diri Xia dan Jepang. Kau hanya mengandalkan kekuatan tulang langit, tak mungkin bisa mengalahkanku. Maka aku akan membuatmu merasakan rasa kekalahan. Jangan mendekat atau aku akan. Apalagi yang kau punya keluarkan semuanya. Kalian yang memaksaku, aku akan membunuh kalian. Saatnya mengakhiri ini. Semuanya milikku. Akulah yang terhebat di dunia. Saudara-saudara, hari ini dendam keluarga Zhuo telah terbalas. Kalian yang punya dendam padanya, balas dendam, lakukan semuanya. Asal tinggalkan nyawanya. Ibu, sekarang penjahat itu sudah mati. Dendam telah terbalas. Semoga kalian berdua di alam baka cepat beristirahat dengan tenang. Ibu aku sudah menikah dengan Menging. Tenang, aku pasti akan hidup bahagia bersamanya. Melanjutkan keturunan keluarga Zhuo dan ilmu bela diri keluarga Zhuo. Anakmu akan pergi ke Jepang untuk membunuh musuh. Selama penjahat belum habis, hatiku tak akan tenang. Perjalanan ini. Entah kapan aku bisa kembali mengunjungi kalian berdua. Semoga kalian berdua selalu melindungiku, agar aku bisa segera kembali dengan kemenangan. Saudara-saudara, besok aku akan berangkat ke timur. Menyerang sarang musuh. Musuh dari timur telah menyerang negara kita. Membunuh saudara kita, dendam ini harus dibalas.
Jika tidak, aku bukanlah seorang pejuang. Di medan perang ini di depan kita ada musuh. Di belakang kita ada keluarga. Kepala bisa terpenggal tapi kota harus direbut. Jika aku gugur, tolong bungkus jenazahku dengan kain dan kirimkan ke kampung halaman. Jika aku selamat, mari kita berjanji. Ketika bunga-bunga bermekaran tahun depan, kita akan minum bersama anggur ini. Berangkat. Suamiku, aku dan anak kita akan menantimu kembali. Apa aku akan menjadi ayah? Suamiku, kamu pergi berperang. Entah kapan bisa kembali. Bagaimana kalau kita beri nama anak kita sekarang? Jika laki-laki, kita namakan dia Zuo Yaowei. Semoga dia bisa memuliakan negara kita. Jika perempuan, kita namakan dia Zuo Lanfang. Semoga dia seperti ibunya, berbudi luhur. Berangkat.